warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi sahabat-sahabati, bagaimana kabarnya? Ya, jadi kita ketemu lagi dan di sini kita akan membahas materi bersama dengan materi yang sangat luar biasa. Jadi tanpa berlama-lama, di sini ada materi gender perspektif Al-Quran dan hadis yang akan disampaikan oleh sahabat Aditya Muhammad Nur. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara wasat fatakuna al-ayyam walladzi qadara ayyam fatakuna ashabi walladzi qadara ashabi fatakuna syuhur walladzi qadara syuhur fatakuna sanawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hidup mahasiswa. Hidup. Salam pergerakan. Salam. Masih semangat? Saya sebelum mulai saya ingin tahu dulu ini berapa orang pesertanya yang di sini, yang di forum ini. 10 orang. Sisanya ada online. Sudah ngumpul semua. Masih 35. Apa itu saya kira sudah sangat cukup lah ya. Mungkin memang hari ini kita SIG-nya berbeda dari tahun sebelumnya. Dulu ketika saya ngisi juga kalau tidak salah ada di Arjosari ya. Pernah kan? Di Arjosari. Dan itu cukup banyak. Di sini ada yang dari eksternal? Ada. Tapi di online. Oh, itu. Ya, saya nggak akan buru-buru untuk menjelaskan tentang gender dalam perspektif Al-Quran. Saya ingin nanya terlebih dahulu dasar-dasar terkait dengan gender itu sendiri. Apa yang kalian ketahui tentang gender? Apa? Saya boleh berdiri ya? Ini nggak apa-apa kan? Bisa direkam? Oke. Yang kalian ketahui tentang gender itu apa? Oke, pandangan masyarakat mengenai bedanya gender dengan, mohon maaf, seks itu apa? Seks itu jenis. Kalau gender itu pandangan masyarakat mengenai. Oke, kita akan masuk dulu ya ke next, Mbak. Silakan ditampilkan PowerPoint. Sebetulnya saya agak riskan dengan harus menjelaskan Al-Quran dan hadis ya. Pertama, saya bukan hafid, saya tidak ahli dalam Al-Quran. Pertama itu, kemudian ketika kita berbicara mengenai Al-Quran ataupun hadis dalam pandangan gender, kita harus bisa membuktikan terlebih dahulu apakah hadis itu sahih, hasan ataupun dhaif. Kalau dalam kalau dalam ilmu hadis itu ada yang disebut dengan takhrijul hadis. Pernah belajar ini? Sedikit atau belum? Takhrijul hadis itu adalah ilmu yang membahas atau meneliti tentang hadis. Nanti akan kalian temukan di semester 5 kalau tidak salah. Dan saya pun masih menemukan ketika saya berada di pasca sarjana waktu itu. Saya waktu itu diajari oleh profesor guru besar di mana? Sunan Ampel waktu itu untuk meneliti tentang hadis. Makanya saya beberapa hari yang lalu sempat ngechat Bukhari. Ini serius saya kita mau mempelajari hadis itu nggak akan cukup waktunya. Karena saya betul waktu itu pernah merasakan penelitian hadis itu sangat panjang sekali waktu. Sangat panjang. Nggak bisa kalau misalkan dibuat terlalu berdadak. Makanya saya nanti akan menampilkan hadis-hadisnya saja. Kalau misalkan untuk menghukumi apakah hadis itu hasan, sahih ataupun dhaif, itu saya tidak berani karena memang harus membutuhkan waktu yang cukup panjang. Harus diteliti dulu perawinya itu siapa, gitu kan.
kemudian statusnya dari perawi itu bagaimana, apakah dia itu masyhur, apakah dia itu alim, ataukah naksul akli, atau naksul akli, tahu naksul akli? Naksul akli itu gila, ya, kurangnya akal, dan banyak ketentuan-ketentuan, dan akan bisa dibuktikan ketika itu kita teliti lebih dalam. Jadi saya tidak akan terlalu bahas bicara tentang itu, saya akan menampilkan beberapa hadis. Next. Nah ini sebentar. Sebelumnya tadi bahwa konsep atau peran laki-laki, gender itu merupakan satu konsep yang melihat peran laki-laki dan perempuan dari segi sosial, ya. Dan budaya tidak dilihat dari jenis kelamin, ya. Berbeda dengan seks. Kalau misalkan seks itu lebih ke arah kelamin, ya. Nah, kadangkala kita ini terjebak, teman-teman, secara tidak sadar. Keluarga kita ataupun bahkan kita sendiri ketika melihat seorang perempuan hadir ke muka bumi, hadir di dalam dunia ini, katakanlah lahiran, ya. Lahir anak pertama, pasti yang si orang tuanya itu akan merasa apa ya istilahnya? Merasa apa? Ya, kok perempuan. Betul tidak? Secara tidak langsung. Padahal sebetulnya tidak. Bagi saya kebetulan punya anak perempuan. Yang pertama itu adalah perempuan. Karena waktu berapa bulan yang lalu lahir. Bagi saya nggak masalah gitu. Mau laki-laki atau perempuan ya terserah gitu. Dari awal saya pengennya perempuan bukan laki-laki. Saya ingin membuktikan bahwa perempuan itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Jadi kadang-kala sebetulnya gender itu secara tidak sadar hadir dalam persoalan gender, ya. Ketidaksetaraan gender itu selalu ada dalam kehidupan kita. Salah satunya itu. Next, ya, bicara tentang Al-Quran, kita akan menemukan salah satu ayat Al-Hujurat, ya, 13. Silakan dilihat. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Mana? Siapa? Katakan. Oke, namanya siapa, Mas? Silakan dibaca. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha. Alat. Astagfirullahaladzim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kami saling mengenal. Dan kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ayat ini sebetulnya sudah sangat jelas memberitahu kepada kita bahwa Tuhan pada saat itu telah menciptakan laki-laki dan semata-mata untuk apa? Oke. Berta'arufu, kan? Saling mengenal, bukan saling membedakan. Paham nggak dari sini? Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal potensi dari satu orang ke orang lain, mengenal kapasitas keilmuan dari satu orang ke orang lain. Itu sebetulnya bukan untuk membeda-bedakan siapa laki-laki ataupun perempuan. Tuhan menciptakan itu bukan hanya membedakan jenis kelaminnya, tapi bagaimana kapasitas seorang laki-laki dan perempuan itu bisa bersanding, bisa saling mengenal, bisa saling berbagi. Mungkin saya akan bisa belajar banyak dari teman-teman yang perempuan dalam persoalan yang lain yang saya mungkin tidak ketahui. Maksud dari ayat ini sebetulnya sudah jelas. Al-Quran itu sudah menerangkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan bukan untuk membeda-bedakan, guys, tapi untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, ini saya beri pematik satu
satu ayat ini. Next ya. Akan tetapi teman-teman, next ya. Problem kita setelah kita mengetahui bahwa ayat itu sudah sangat jelas menjadikan posisi laki-laki dan perempuan itu sama, menciptakan laki-laki dan perempuan itu lita'aruf untuk saling mengenal potensi, mengenal kehidupan. Ada beberapa problem di sana. Satu adalah diskriminasi. Ayat tadi sudah jelas, tapi kita sering mendiskriminasi wanita dalam persoalan apapun. Seolah-olah wanita tidak mampu, katakanlah. Perlakuan tidak adil untuk melibatkan wanita dalam ranah sosial. Ya kan? Saya nanya, ada ketua rayon yang perempuan hari ini? Ada. Yang saat ini? Rayon lain. Cenderung dimuko? Belum ada. Tahun depan harus ada. Harus ada, saya nggak mau tahu. Kalau misalkan kalian ini adalah penganut paham gender, harusnya Anda bisa Anda harus bisa berkompetisi untuk bersaing dengan calon yang laki-laki. Kalau Anda mampu, kalau Anda punya kapasitas sebagai seorang pemimpin, jangan hanya di Kopri. Silahkan jadi ketua rayon, silahkan jadi ketua komisariat. Tidak pernah ada, ya kan? Tidak pernah ada, teman-teman. Diskriminasi itu selalu ada. Nah, kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Mungkin kemarin sempat ramai ya berkaitan dengan undang-undang RUU PKS ya, bahwa ya kekerasan terhadap seksual itu menjadi satu hal yang tabu gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa perempuan itu adalah barang yang memang diciptakan untuk melampiaskan syahwat seorang laki-laki. Meskipun dengan cara apapun, meskipun dengan cara paksaan. Padahal dalam persoalan keintiman, saya mohon maaf ya, karena kalian belum nikah. Dalam persoalan keintiman itu tidak boleh ada yang namanya kekerasan, harus saling klop lah, ya. Kemudian ada pelecehan seksual. Pelecehan ini baik secara verbal ataupun non verbal. Anda pernah mendapatkan WhatsApp yang isinya negatif, yang perempuan, atau minta pap misalkan, pernah kan? Atau dapat stiker yang kurang menyenangkan? Sering. Dan pesan-pesan yang nggak jelas gitu. Dan saya pernah membaca salah satu penelitian bahwa terjadinya pelecehan seksual itu salah satu platformnya adalah Telegram. Saya nggak tahu, saya belum pernah masuk. Betul apa tidak ini? Telegram, kemudian apa lagi ya? Facebook, ya. Dan kebanyakan memang di Telegram. Saya belum pernah membuktikan, belum tahu kenapa kok bisa Telegram. Apakah karena memang anggotanya banyak? Saya nggak tahu ya. Dan ternyata di sana paling banyak melakukan pelecehan secara nonverbal. Atau Anda ketika di kampus, di kelas, pernah dicubit, atau ditepuk, atau di sweet-sweet, itu misalkan. Cewek misalkan. Itu bagian daripada pelecehan secara tidak langsung. Padahal itu bagian daripada pelecehan. Next, yang keempat itu adalah misoginis. Ya. Adalah paradigma yang menganut paham bahwa perempuan itu kebencian terhadap perempuan, prasangka terhadap perempuan. Dia seolah-olah melihat perempuan itu adalah sesuatu yang tidak berharga, yang dimana dia tidak punya kapasitas untuk melakukan apapun. Yang kelima adalah problem yang terakhir adalah persaingan kelas wanita. Nah, tuntutan agar terlihat berdikari dinilai ancaman bagi kaum pria. Ketika seorang wanita itu jauh lebih tinggi, laki-laki itu insecure nggak? Rasa nggak kalian? Kalau misalkan kalian deketin wanita yang high class, katakanlah, dia seorang dia punya kapasitas keilmuan yang cukup tinggi, sementara Anda pria gitu kan, ingin jadi ayangnya dia, Anda bakalan insecure nggak? Pasti dong, pasti kan. Nah mungkin memang itu hak wanita, tetapi Anda yang sebagai seorang laki-laki melihat itu, wah ini perempuan ini terlalu tinggi lah. Padahal itu kan bagian daripada apa ya istilahnya? Ya hak dari seorang wanita, kita bebas dong. Mau tinggi kapasitas keilmuannya dan segala macamnya gitu kan.
Kalau misalkan memang itu menjadi ancaman, nah itu kadang-kala hal-hal semacam itu jadi problem bagi laki-laki. Jadi laki-laki itu nggak mau melihat wanita karir atau wanita yang high class itu pasangan dia, nggak mau. Makanya dia lebih menginginkan pasangannya itu minimal setara ataupun di bawahnya. Benar kan? Laki-laki pengennya seperti itu. Nggak mau kalau misalkan wanita berada di atas. Dan itu problem. Kalian kalau misalkan nggak mau seperti itu, ya kalian juga harus punya kapasitas yang tinggi dong. Gitu. Nah, itu persaingan kelas wanita. Next ya. Nanti saya akan tampilkan beberapa problem. Nah, pernah dengar ini? Sering. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ila akhirih, panjang ayat. Nah, kita sering terjebak dalam ayat ini, ya. Mau tidak mau, suka atau tidak, ayat ini selalu melekat bahwa seolah-olah laki-laki itu adalah lebih kuat, tinggi derajatnya ala nisa dari seorang wanita, ya, dari seorang perempuan. Next ya. Padahal sebetulnya ayat ini punya beberapa ikhtilaf perbedaan. Tentunya ada beberapa perbedaan. Pertama ada perbedaan dari mufasir tekstual. Ya jelas ya, kalau mufasir tekstual itu sesuai dengan teks yang ada, dia menganggap bahwa ya qawamun itu dimaknai sebagai kekuatan lahiriah. Secara fisik punya otot yang otot kawat tulang besi gitu kan. Bertanggung jawab memimpin dan mendidik kaum wanita. Kelompok-kelompok mufasir tekstual memang berbicara seperti itu karena ya memang tradisinya itu. Tapi lain halnya dengan mufasir kontekstual. Kelompok mufasir kontekstual melihat bahwa qawamun itu bersifat fungsional. Bisa dilakukan oleh siapa saja, mau laki-laki atau perempuan. Ketika si laki-laki itu lemah, maka yang qawam itu adalah perempuan dalam rumah tangga misalkan. Si perempuan itu adalah direktur pasca sarjana di Malang misalnya, atau dinas pasca sarjana mana lah, terserah. Si laki-laki itu hanya pegawai biasa. Nah dalam konteks tertentu si perempuan jauh lebih qawam daripada laki-laki. Apakah apakah Al-Qur'an ini tidak relevan sebetulnya. Dalam konteks disiplin memang laki-laki lebih kuat. Tapi dalam fungsional, dalam istilah yang lebih fungsional, perempuan boleh memiliki qawam, itu sah, teman-teman. Itu boleh. Tidak harus laki-laki. Sekarang juga banyak kan yang ngurus di sini kebanyakan perempuan kok. Yang panitia-panitia ya kebanyakan. Yang hadir juga kan banyaknya perempuan saya. Maka keunggulan suaminya akan berkurang ya, kalau misalkan dalam persoalan rumah tangga. Jadi istilah qawam itu sendiri memang multi perspektif ya. Ada yang mengatakan itu fisik. Kalau misalkan yang kontemporer itu mengatakan fungsional. Boleh siapa saja yang bisa menggunakan itu. Next, Mbak. Nah, ada beberapa diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Yang pertama adalah mendidik dan memelihara anak. Oke, pernah dengar Madrasatul Ula? Sering. Anak PGMI mungkin sering ya. Madrasatul Ula wal'ab apa? Kalau ibu itu madrasah yang pertama, maka bapak adalah universitas kedua. Saya katakan demikian karena kenapa? Kewajiban mendidik itu bukan seorang perempuan saja, teman-teman. Tapi laki-laki juga. Mendidik anak itu bukan perempuan saja. Ya laki-laki. Saya terus terang saja, ketika ini sekedar cerita saja ya. Karena saya juga punya anak dan anak saya perempuan, saya nggak pernah melibatkan istri saya untuk mendominasi anak saya mengajari sesuatu atau ngurus keperluan anak pun saya mampu untuk ngurus ya, kecuali saya nggak bisa memberikan ASI karena saya kan nggak punya. Kalau yang lainnya saya bisa, mendidik saya bisa, ngasuh saya bisa, mandiin saya bisa,
buat cantik anak saya juga saya bisa. Sebelum saya kerja, saya pasti akan ngurus keperluan anak sebelum saya berangkat. Dan itu bagian daripada tanggung jawab saya juga, bukan tanggung jawab istri. Saya masak ya, saya masak biasa. Keperluan rumah tangga saya nggak pernah melibatkan istri. Kalau misalkan saya mampu, saya kerjakan. Sampai masak pun ya saya bisa. Karena saya nggak mau istri saya anggap sebagai, mohon maaf, babu. Saya nggak mau. Kita sama-sama, kalau misalkan saya lagi sakit ya istri saya, atau sebaliknya istri saya lagi sakit, saya yang akan kesana kemari. Belanja pun ya saya tiap minggu belanja ke pasar, teman-teman. Setiap minggu saya belanja ke pasar. Saya nggak, orang pasar udah tahu kalau misalkan datang saya berarti saya yang SOS tahu, suami takut. Kemudian yang kedua adalah hak waris. Dalam Islam waris itu laki-laki dapat berapa? 2, perempuan? Adil nggak? Adil nggak? Adil dalam konteks tertentu. Dalam konteks yang lain tidak adil. Bisa jadi. Saya katakan bisa jadi. Kenapa demikian? Pertama, laki-laki itu mendapatkan 2 karena dia punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dia punya anak, dia punya istri yang harus dia biayai. Tapi bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Misalkan keluarga A punya anak 2, anak yang satu laki-laki, anak yang kedua perempuan. Anak yang kedua perempuan ini sudah menikah, punya suami. Suaminya mohon maaf sakit, lumpuh, tidak bisa apa-apa. Kira-kira tega nggak kalau misalkan ngasih waris 1? Nggak bisa, teman-teman, seperti itu. Tetap, kalau misalkan kondisinya demikian, maka itu bisa diubah atau bisa disamaratakan. Paham nggak? Jadi sama-sama 2 dapatnya. Jadi si laki-laki nggak mendominasi. Karena tergantung konteks. Kalau misalkan si perempuan ini ternyata jadi kepala keluarga, tulang punggung keluarga, suaminya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, punya anak yang harus dibiayai, masa tega mau dikasih 1? Nggak mungkin. Dan itu boleh makanya dalam Islam itu ketika ilmu faraid itu dirasa memberatkan, maka jalan yang kedua adalah dengan cara musyawarah, ya, diselesaikan secara syura. Yang ketiga adalah kerja di luar rumah. Kalau perempuan jadi seorang karir, perasaan laki-laki seperti apa kira-kira? Cemas, posesif, takut kalau misalkan ada yang digoda, ya kan? Saya yakin itu seperti itu. Karena awalnya saya juga demikian, teman-teman. Tapi lama-kelamaan ya biasa aja. Saya yakin kalau misalkan sudah sampai rumah ya udah. Bahkan dalam persoalan handphone pun saya nggak pernah mengganggu istri saya, karena itu sifatnya private, silahkan. Kalau saya nggak pernah buka-buka HP istri, pun sebaliknya. Bukan karena kita bukan karena kita nggak merasa bukan merasa kita tidak terbuka, enggak, tapi karena kita menjaga perasaan, menjaga privasi. Mungkin di chatan itu ada yang membahas mengenai urusan kita, kenapa istri harus tahu gitu kan? Yang mungkin istri tidak boleh dulu tahu. Saya tidak pernah buka-buka, ya. Meskipun HP saya di depan ditaruh seperti itu, udah, istri saya nggak akan pernah berani untuk buka. Sebaliknya saya juga nggak akan. Lagi pula ngapain? Kalau misalkan saling percaya ya sudah, gitu kan. Apalagi kalau sudah punya anak. Jadi pekerjaan di luar rumah itu selalu jadi ancaman bagi laki-laki. Ya laki-lakinya yang lemah berarti kalau ini. Next, keempat, saksi. Dalam persoalan saksi, laki-laki itu satu saksi laki-laki sama dengan 2 orang saksi. Saking lemahnya perempuan waktu itu, ya, saksi itu harus ada 2 orang. Bisa dikatakan seorang, misalkan Anda jual beli, saya mau beli iPhone Anda nih, saksinya itu harus ada. Ternyata laki-laki nggak ada. Adanya perempuan. Perempuan itu dihitung 1 ketika ada 2 orang perempuan, paham nggak? Jadi, nah inilah sebetulnya diskriminasinya itu. Kenapa kok harus ada saksi
dua orang di perempuan. Nah, nanti kita akan bahas tentang itu. Yang ketiga, yang kelima adalah jihad. Kalau dalam histori Islam itu sebetulnya orang yang sering jihad itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Padahal peran perempuan juga sangat dibutuhkan dalam jihad. Ada tahu perang Jamal? Siapa yang memimpin perang Jamal waktu itu? Siti? Perempuan laki-laki? Perempuan. Sebetulnya jihad itu jangan diidentikan dengan persoalan laki-laki. Perempuan juga bisa, teman-teman. Kalau soal perang-perangan ya perempuan lebih jagonya lah, saya kira. Kemudian dalam persoalan politik, ya ini juga sama, perempuan itu tidak dianggap sebagai tidak bisa memimpin. Ya. Kemudian ini ada surat At-Taubah. Next ya. Dominasi wanita dalam neraka. Pernah dengar ini? Pernah dengar? Dulu dalam tafsir Jalalain itu ada mu'alaqatan bisya'riha katanya. Dia akan digantung oleh rambut-rambutnya di atas neraka. Saking apanya? Saking perempuan itu hina. Kenapa ini bisa terjadi demikian? Saya akan bahas nanti. Kemudian ketundukan pada suami saat bercinta, paksaan. Kalau you nggak mau ikut atau misalkan you nggak mau ajakan saya, maka kamu dilaknat. Betapa pedihnya gitu kan ya. Nanti kita akan bahas soal itu juga. Next. Kritik argumentasi saksi perempuan ini juga sama. Ini saya kira sudah next. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kenapa sih sebetulnya perempuan dari segi saksi itu tidak boleh satu dan harus ada dua? Pertama karena ada pengaruh sosiokultural waktu itu di zaman itu, dan sehingga dalil-dalil yang berkaitan dengan perempuan saat itu selalu terkesan merendahkan martabat wanita. Perempuan dikenal sebagai tidak berakal waktu itu, tidak beragama dan selengehan. Tahu selengehan nggak sih? Selengehan tahu nggak? Tahu kan ya? Tahu, perempuan kayaknya tahu. Dulu bangsa Arab itu, teman-teman, sebelum datangnya Islam, perempuan itu sering selengehan, kayak laki-laki lah gitu. Makan misalkan angkat kaki kayak gini, sambil makan. Orang-orang Arab itu seperti itu, nggak jaim seperti sekarang. Pokoknya kebalik, justru yang biasanya nyuitin cewek, ini kebalik, si cewek justru yang sering ngegoda laki. Karena waktu itu dianggap sebagai wanita itu tidak berguna, kemudian tidak berakal, tidak memiliki kepercayaan, karena pada saat itu kan sebelum datangnya Islam orang-orang mempercaya adanya animisme ya, menyembah berhala. Para perempuan tidak mau. Pokoknya mereka itu hidup selengehan aja, pokoknya hidup lah. Nah, sehingga dalil-dalil ataupun Al-Quran itu selalu merendahkan martabat wanita pada saat itu. Sehingga tidak heran. Saya ingin nanya sekarang, bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam adalah bangsa apa? Jahiliyah. Apa arti jahiliyah? Bodoh dalam segi apa? Salah. Menurut saya tidak. Orang jahiliyah itu bukan bodoh dalam segi pikiran, tapi bodoh karena memang dia tidak ingin menyembah Tuhan. Satu, Allah tidak ingin menyembah Tuhan, tapi malah menyembah berhala. Kedua, fakta yang paling mengejutkan, Anda mungkin pernah dalam bukunya History of Arabic, ya, namanya yang ditulis oleh Philip Kitty, kalau tidak salah, Philip Kitty. Itu disebutkan di sana bahwa orang Arab itu adalah orang yang cerdas, teman-teman. Kenapa cerdas? Karena di sana itu banyak sekali suku-suku. Orang yang sudah punya suku, sudah dia jadi kepala suku di sana, berarti dia punya strategi politik yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, orang Arab itu cerdas dalam segi kata-kata. Orang Arab itu terkenal piawai dalam membuat narasi-narasi atau syair-syair. Makanya kenapa Al-Quran itu bahasanya indah? Karena bahasa dari orang Arab itu jago membuat syair. Makanya bahasa Al-Quran itu harus jauh lebih indah.
Karena orang Arab jauh lebih hebat membuat syair. Kalau orang yang pintar dalam menata kata, kira-kira itu orang pintar atau orang bodoh? Dia bisa membuat buku orang Arab itu. Berarti dia itu orang yang sangat maju pada saat itu. Dia bertani, berladang juga, berburu juga. Mereka itu bukan orang bodoh sebetulnya, tapi bodoh karena memang tidak ingin menyembah Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, karena mereka itu cerdas, dia melihat perempuan itu bukan sebagai objek untuk menjadi faktor untuk membangun peradaban, tapi melihat perempuan itu sebagai menghabiskan syahwat belaka, pelampiasan nafsu. Jadi orang Arab itu yang melihat perempuan, mohon maaf ya, kalau ketika mereka ingin bercinta nggak cukup 1, 2, 3, 11 pun mereka layani gitu. Saking kacaunya itu, makanya dulu perempuan itu dianggap sebagai sesuatu yang murah. Next. Oke, jadi kenapa sih sebetulnya saksi itu tidak boleh satu ya, karena memang kondisi sosio kultural pada saat itu terjadi seperti adanya ketimpangan, sehingga karena pada saat itu masih kurang pengalaman urusan publik dan budaya yang berlaku pada saat itu, menempatkan perempuan hanya pada wilayah-wilayah domestik. Next saja, nanti lebih ke diskusinya yang banyak. Nah, ini adalah salah satu hadis yang di mana seorang itu banyak di neraka. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ini ada uritu, ada ra'aitun nar fa idza aqtal ahlihan nisa yakfurun ila ayakfuruna billah qala yakfuruna al-ashir wa yakfuruna al-ihsan walau ahsanta ila ihdahunna ad-dahrasuma ra'at minka syai'an qala ma ra'aitu minka khairan. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW diperlihatkan pada saat Mi'raj itu akan keadaan neraka. Itu Rasulullah itu pernah melihat bagaimana situasi neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya itu adalah perempuan. Mereka ingkar. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah mereka ingkar kepada Allah? Rasulullah menjawab tidak. Melainkan mereka ingkar kepada suami dan ingkar kepada kebaikan suami. Jika kamu melakukan suatu kebaikan kepada salah seorang dari mereka, kemudian ia melihat satu kekurangan dari kamu, ia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari orang itu. Nah, jadi kenapa itu? Di neraka itu banyak perempuan, karena pada saat karena wanita ketika melihat kebaikan seorang laki-laki atau suaminya itu tidak dianggap sebagai kebaikan. Apalah si ayang mah nggak pernah ngasih apa-apa ke aku, misalkan dia nggak pernah ngasih aku, padahal dia tuh ngasihnya luar biasa sampai harus berkeringatan, harus cari uang menafkahi, tapi tidak dilihat. Dan itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Sebaliknya, teman-teman, sebetulnya hadis ini itu sebaliknya. Ketika seorang laki-laki itu tidak menafkahi wanita, maka sebaliknya justru dia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Next. Oke, bisa dipahami bahwa aktsar ahluhan an-nisa yakfurun. Dalam hadis tersebut bukanlah wanita dalam bentuk jenis kelamin, tetapi dipahami dengan banyaknya persoalan-persoalan yang menuntut tanggung jawab besar dan berat yang membingkai kaum wanita. Nah, kemudian secara demografis, salah satu problem besar yang dihadapi oleh kaum wanita saat ini adalah banyaknya persentase kaum wanita yang melebihi jumlah laki-laki. Percaya apa tidak, perempuan saat ini jauh lebih banyak daripada laki-laki? Hadis ini sebetulnya dari saat Nabi di Mi'raj, memang perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Maka saya kira ini bukan persoalan, berarti saya jadi perempuan ini bakalan jadi ahli neraka. Tapi karena memang persoalan demografinya saja, perempuan itu sangat banyak.
bukan karena saya dilahirkan dari perempuan saya pasti ahli neraka. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi yang Nabi juga melihat bahwa perempuan itu sering mengingkari kebaikan seorang laki-laki. Pun sebaliknya, ketika seorang perempuan, seorang laki-laki pun mengingkari kebaikan seorang perempuan, maka hal ini akan terjadi juga di laki-laki. Paham kan? Next. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ada dua hal. Karena rutinitas sosial lebih konsentrasi pada lingkungan mereka sendiri atau rumah tangga atau hubungan sesama kaum perempuan, sehingga rutinitas mereka sangat sempit dan terbatas. Jadi yang kedua, aktivitas sosialnya. Kadang-kala orang melihat perempuan dalam hadis tersebut, ya, melihat perempuan itu kenapa tidak taat atau tidak melakukan kebaikan kepada seorang laki-laki, kepada suaminya, tidak melayani, karena aktivitas seorang perempuan, apalagi wanita karir, itu tidak bisa nyolek-nyolek suaminya lah istilahnya. Sangat sibuk, sehingga itu yang membuat berpotensi untuk dilaknat. Next. Isu wanita dilaknat saat menolak bercinta. Pernah dengar ini? Bagi yang sudah menikah sebetulnya ini ya. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'natahal malaikah hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang, tetapi ia tidak mematuhinya, maka para malaikat akan melaknat sampai pagi. Kejam kan berarti? Luar biasa. Nah kemudian, ja'at imra'atun faqalat ya Rasulullah ma haqqu zawji 'ala zawjati? Qala Allah tamana'a nafsaha minhu walau 'ala qatabin. Seorang wanita datang menghadap Rasul, ya Rasul, apa hak seorang suami pada istri? Nabi berkata, istri tidak boleh menolak ajakan suami walau sedang berada di atas punggung unta. Bayangin, Anda lagi berada di atas punggung unta, lagi unta-untaan sama suami lagi pengen. Bayangin aja gitu kan, cuma ngebayangin gitu. Seolah-olah ini paksaan, kan? Pikiran kita paksaan, berarti kejam banget ya. Masa di atas unta atau di atas kuda-kudaan gitu kan, lagi kuda-kudaan, minta kuda-kudaan gitu kan. Nah itu, jadi saya kira memang sangat diskriminatif. Tapi ada beberapa penjelasan. Pertama gini ya, next ya. Secara maknawi hadis ini menjelaskan keagungan derajat suami sebetulnya. Sehingga dalam hal apapun wanita tidak berhak untuk menolak. Akan tetapi wanita juga berhak menolak sebetulnya bagi saya ya. Karena soal percintaan itu, karena saya sudah menikah ya, serba salah. Karena persoalan percintaan itu nggak bisa hanya mengandalkan satu orang saja. Dia lagi pengen, saya nggak bisa kan repot, nggak enak gitu. Jadi nggak pas gitu, nggak pas. Mohon maaf ya saya agak vulgar. Kemudian yang kedua, keterpaksaan mengakibatkan ketidaknyamanan bercinta. Betul, tidak nyaman. Mohon maaf, orang yang mohon maaf sekali. Orang yang diruda paksa, kira-kira merasa nyaman apa tidak? Saya yakin tidak. Yang ketiga itu menimbulkan banyak penyakit jelas. Orang yang ketika dipaksa melakukan itu, dia akan punya penyakit. Bukan hanya penyakit untuk dirinya sendiri, tapi penyakit mental sebetulnya. Kalau Anda nikah dengan orang yang tidak Anda sukai, perempuan nikah dengan laki-laki yang Anda nggak suka, kemudian Anda disuruh bercinta, kira-kira nyaman apa tidak? Saya yakin nggak nyaman. Itu ya, dan itu akan menimbulkan penyakit. Penyakitnya penyakit fisik ataupun penyakit mental. Yang kedua, dengan mentalitas wanita menurun, itu saya yakin. Makanya hadis ini sebetulnya bukan bicara tentang kita harus taat, bukan masalah persoalan taat sebetulnya, tapi bagaimana meletakkan keagungan laki-laki saja. Makanya cari laki-laki yang jangan yang terlalu ekstrim ya, biasa aja gitu, yang saling mengerti gitu kan dalam persoalan apapun. Isu kepemimpinan perempuan ini yang paling biasanya kita dengar ya. Yang saya maksudkan tadi Bu Kopri tidak masalah
penelitian hadis itu, saya ingin meneliti hadis ini memang awalnya. Hadis ini adalah hadis sahih. Sahih matanya, ya, karena diceritakan oleh Utsman, saya sebutkan dulu ya. Hadatsana Utsman bin Al-Haytham, hadatsana Auf anil Hasan an Abi Bakr qala laqad nafa'ani Allah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyamal jamal ba'da makitu anna al-haqqa bi ashabil jamal fa'uqtila ma'ahu qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal faris qad mallaku alaihi bintakis Isra qala la yuflihu qaumun walau amruhum imra'ah. Saya sebutkan artinya. Dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakar, berkata Allah memberikan manfaat kepadaku, katanya. Dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah saat perang Jamal, menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka atau Ashabul Jamal dan berpegang kepada mereka ketika sampai kabar kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia mengangkat putri Isra. Nah, jadi raja ini adalah Raja Isra. Dia ini orang Persia mengangkat perempuan putrinya sebagai pemimpin. Lalu beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Paham nggak sampai sini? Nah, hadis ini nggak ada yang salah, teman-teman. Dari segi matan tidak ada yang salah. Semuanya orang-orang ini adalah orang-orang yang alim. Haytham, Utsman, kemudian Hasan, Abi Bakr, semuanya orang-orang yang tidak bermasalah dalam meriwayatkan hadis, tidak. Nah, yang perlu kita kritisi di sini bukan orangnya, tapi adalah hadisnya, matanya itu. Hadisnya yang akan kita kritisi. La yuflihu, kalau misalkan dalam bahasa la itu kan tidak akan pernah, paham nggak? Tidak akan pernah beruntung suatu kaum jika urusan tersebut dilimpahkan kepada seorang wanita. Nah, hadis ini kita harus pahami dulu, teman-teman. Bagaimana hadis ini turun? Ternyata ketika waktu itu ada dua versi, ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah pada saat itu Raja Persia atau Israel itu adalah orang yang sangat berkuasa di Persia waktu itu, ya. Kemudian terbunuh oleh anaknya. Pernah dengar cerita ini kan? Terbunuh oleh anaknya, dan ternyata yang melanjutkan pada saat itu adalah putrinya. Jadi anaknya itu laki-laki, anaknya juga yang membunuh, kemudian bermasalah di internal itu, dan yang diangkat itu adalah anak perempuannya, bukan anak laki-laki yang membunuh. Diangkatlah anak perempuan itu jadi seorang raja. Pada saat itulah Nabi kemudian tahu kabar ini dan langsung menyebutkan, bersabda, tidak akan beruntung kaum itu kalau dipimpin oleh seorang wanita. Alasannya kenapa? Karena Raja Isra pada saat itu ketika Nabi mengirimkan suratnya itu disobek. Maka siapa yang nggak geram gitu kan? Maka pada saat itu Nabi bukan melaknat ya bahasanya, menghardik atau mencoba untuk menegaskan bahwa di sana tidak akan pernah bisa, dan ternyata betul untuk kerajaan tersebut ketika dipimpin oleh putrinya Isra. Nah, kita kritisi hadis ini. Next. Hadis ini, teman-teman, bukanlah hadis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Sekali lagi, hadis ini bukanlah bersifat larangan atau nahi, melainkan hadis ini bersifat khobar, bersifat berita saja, bahwa di Persia itu ada perempuan yang memimpin, dan Nabi berkata bahwa tidak akan maju ketika dipimpin oleh seorang wanita. Maka status hadis tersebut bernilai khobar, bukan nahi secara keseluruhan atau larangan. Bukan, sehingga tidak dimaksudkan untuk pelarangan secara mutlak di generasi-generasi hari ini. Tidak. Kemudian yang kedua, hadis tersebut menunjukkan kepada masyarakat Persia ketika itu bukan terhadap semua masyarakat dalam urusan. Jadi memang khusus untuk di Persia. Yang ketiga adalah faktanya banyak pemimpin dunia yang berhasil menciptakan peradaban maju dibanding laki-laki. Oke, pernah dengar Ratu Saba? Pernah dengar Cleopatra? Laki-laki apa perempuan?
Maju apa tidak bangsanya? Maju. Al-Quran sendiri sudah bicara tentang itu. Kalau misalkan kita kritisi hadis ini memang diperuntukkan bagi bangsa Persia waktu itu. Tapi kalau misalkan kita lihat sejarah, Ratu Sabah yang memimpin Yaman pada saat itu, Kleopatra yang memimpin Mesir pada saat itu, meskipun pada dia itu adalah orang yang cerdik dan bengis ya, Kleopatra itu, tapi dia mampu membuat satu peradaban yang maju. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang urusan politik, la yuflihul qaumu ila akhirnya itu tidak akan maju urusan politik dipimpin oleh wanita. Faktanya banyak pemimpin-pemimpin di dalam Al-Quran pun disebutkan ada. Ya. Salah satunya adalah Ratu Sabah. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita ingin melihat status hadis atau status Al-Quran pada saat itu yang memiliki potensi untuk menyinggung perasaan perempuan, saya kira kita harus paham dulu asbabul nuzul dan asbabul urutnya seperti apa. Bagaimana hadis itu diturunkan, disabdakan dalam kondisi yang seperti apa. Kemudian Al-Quran ketika diturunkan dalam kondisi yang seperti apa. Karena pada saat itu Al-Quran diturunkan kondisinya berbeda. Contoh yang paling banyak yang mungkin saat ini merasa terdiskriminasi adalah bicara mengenai poligami, dalil tentang poligami. Masna wa thulatha wa bayangkan mungkin itu, wah ini perempuan kok jadi pelampiasan syahwat belaka gitu kan. Padahal dulu konteksnya nggak demikian teman-teman. Sebelum adanya larangan itu kan masna wa thulatha wa ruba' 2, 3 atau 4 itu adalah batasan. Karena sebelum ada batasan itu laki-laki bisa menyetubuhi wanita itu sampai 20 lebih. Saking beringasnya orang Arab waktu itu. Tapi Al-Quran mencoba untuk membatasi itu. Di zaman itu sudah belum ada undang-undang. Tapi ketika Islam itu datang dibatasi. Ayo orang Islam itu jangan sampai lah boleh lebih dari 1 silakan. Masna wa thulatha wa ruba', jangan disambung jadi 11. Enggak, jadi seperti itu ya. Jadi Al-Quran waktu itu membatasi, bagaimana coba membatasi syahwat, membatasi syahwat orang Arab pada saat itu yang sangat beringas, dibatasi hanya maksimal 4 saja, dimana sebelumnya belasan sampai puluhan. Itu Islam sudah sangat bisa mengangkat martabat wanita waktu itu. Nah di era kekinian mungkin kita akan riskan dengan dalil tersebut ya. Yang masa sih satu orang laki-laki bisa menghajar 4 orang perempuan, mungkin kita akan mengkritisi hal itu. Tapi Al-Quran pada saat itu menurunkan ayat tersebut karena konteks yang berbeda. Mungkin hari ini kita akan bisa membatasi maksimal 1 lah bagi yang kuat gitu kan. Saya juga kuat alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa universal, tidak bisa diterjemahkan dalam pikiran telanjang saja atau tidak memiliki kapasitas. Jadi harus dilihat bagaimana konteks yang berlaku pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, demikianlah penyampaian materi dari pemateri kita. Dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Sahabat-sahabat, silahkan jika ada yang ditanyakan ke pemateri. Dan juga untuk forum online bisa langsung menulis di kolom komentar atau kalau enggak langsung open mic. Terima kasih. Question? Kalau nggak ada, ada sekarang. Perempuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya ingin bertanya. Sebenarnya sebelumnya kan saya juga belum tahu bagaimana nikmatnya seks setelah menikah itu seperti apa. Jadi di sini
banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak melanjutkan pendidikan itu karena faktor ekonomi yang mungkin tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan itu dikarenakan mungkin banyaknya jumlah saudara atau banyaknya jumlah anak tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai penerus bangsa atau sebagai pemuda mengedukasi orang-orang seperti itu? Karena mungkin dari kita kan karena belum ada yang pengalaman seperti itu, mereka seperti menyepelekan kita dan mungkin apa yang kita sampaikan itu tidak akan terdengar oleh mereka yang mungkin yang terlalu memiliki banyak anak, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan anak tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama. Di sini saya akan bertanya 3 lah. Pertama, saya ingin bertanya terkait dengan pelecehan seksual. Di sini saya khususnya di kampus saya pribadi itu ada teman saya yang mendapatkan sebuah pelecehan seksual, khususnya dari online, pas pelajaran PKPBA, yang dimana seharusnya dosennya ini tidak terlalu mengganggu, bahkan sampai teman saya sendiri itu di-VC sama dosennya. Tapi ya gimana, akhirnya teman saya rezekinya risih, bahkan fotonya pun sama itu dikoleksi. Itu yang pertama gitu, sehingga saya ingin bertanya bagaimana teman saya ini agar terbantu untuk bisa melaporkan ke Mataram. Saya tahu persis siapa pelakunya, saya tahu karena teman saya sendiri cerita. Tadi itu korbannya ditanya teman saya, tapi banyak sekali tadi keberangkatan kelas-kelas saya itu jadi korban. Pertama itu. Yang kedua, saya ingin bertanya terkait dengan hak waris. Nah, tadi kan disebutkan bahwasannya laki-laki dapat 2, perempuan mendapatkan 1. Itu bisa dirubah ketika ada permasalahan, misalkan ada yang sakit ya. Bukankah itu justru malah merubah kontekstual dari Al-Quran itu sendiri? Karena Al-Quran sendiri ini kan sebagai patokan, sebagai agama ya. Seharusnya kan zaman mengikuti agama, bukan agama mengikuti zaman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya ingin bertanya terkait dengan menolak seks. Tadi kan disebutkan bahwasanya ketika perempuan menolak suami untuk melakukan seks, bukankah itu justru membuat suami itu justru berbuat zina kepada perempuan lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari sahabat-sahabat. Untuk pertanyaan pertama, intinya bagaimana cara mengedukasi pihak yang menikah di usia dini tanpa persiapan. Ya, bagaimana mengedukasi seseorang yang ingin menikah di usia dini tanpa ada pengetahuan terlebih dahulu, itu atau berkaitan dengan seks tadi. Itu seorang pasangan mereka ini sering buat anak, tapi mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka buat. Oke. Ya. Jadi pertama gini ya. Ini nanti larinya bukan ke soal gender sebetulnya, tapi lebih ke keluarga haram. Mengatur atau membuat strategi bagaimana keluarga itu supaya bisa lebih punya ritmenya lah. Jangan langsung punya anak, kemudian atau misalkan boleh punya anak, tetapi jangan sampai terlalu banyak sehingga akan merugikan bagi dirinya sendiri dan akan berakibat pada keluarga itu sendiri ya. Akhirnya si perempuan akan kerja, si laki-laki kerja, atau sebaliknya si perempuan pasti akan banyak persoalan. Itu ini pertama, terus terang saja saya pernah
awal-awal. Waktu itu saya masih tesis ya, belum lulus S2 dan keburu nikah. Terus terang saja. Tapi saya yakin sekali bahwa saya akan kerja dan alhamdulillah kerja di kampus juga. Kemudian sebelum itu teman-teman, saya juga punya angan-angan. Kalau misalkan saya nggak kalau saya nggak memproduksi bahasanya. Kalau saya tidak memproduksi, saya kira saya tidak mempunyai generasi yang akan melanjutkan nawacita saja saya gitu kan. Harapan-harapan saya, karena walau bagaimanapun ya keluarga itu bagian adalah bagi saya keluarga itu adalah miniatur negara bagi saya. Saya harus bisa melanjutkan tahta saya kepada anak saya, tetapi saya juga tidak pernah memaksakan istri saya harus punya anak 10 misalkan. Ya ini akhirnya memaksa istri saya harus terus dipacu segala macam. Saya tidak pernah seperti itu. Saya harus punya ritme, dan memang ini tidak semuanya dipahami, apalagi kalau misalkan di desa-desa itu banyak anak, ya kan? Karena saking minimnya pengetahuan. Sebetulnya di sekolah hari ini itu bukan hari ini, sudah sejak lama ada yang disebut dengan sex education sebetulnya. Pernah dengar ya? Tapi ini tidak terlalu banyak dikonsumsi oleh lembaga pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan yang agak tertutup menolak untuk adanya materi tentang sex education itu sendiri. Sehingga saya kira ini penting memang disampaikan di usia, apalagi di SMA ya, karena setelah itu dia harus melanjutkan apakah mau nikah, mau kerja atau kuliah gitu kan. Kadang-kala sebelum kerja, sebelum kuliah dia sudah melakukan hal itu. Makanya sex education itu penting untuk meminimalisir adanya kekerasan terhadap perempuan atau pelecehan terhadap perempuan itu sendiri sejak SMA. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang di kampung yang, mohon maaf, katakanlah ketika mereka tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali, yang mereka tahu adalah nikah, punya anak, punya kebun, nyawa, panen, udah selesai pokoknya. Itu kan biasanya orang kampung. Nah, bagaimana? Justru generasi-generasi ini yang akan memberikan pemahaman kepada mereka. Karena memang struktur masyarakat di sana itu, mohon maaf ya, istri saya itu sebetulnya selisih 1 tahun di saya. Dia itu 95, saya 96. Terus terang saya, ini ceritanya. Di sana umur segitu, umur 20 berapa ya? Umur 24 tahun itu dianggap tua. Betul kan? Dianggap tua dan harus menikah. Bahkan teman-temannya yang satu angkatan itu sudah punya anak 1, 2 gitu kan. Sedangkan istri saya belum nikah sama sekali waktu itu. Masih masih ngabdi menjadi salah seorang guru di pesantren besar di Tasikmalaya. Saya juga masih ada di Kota Malang, masih mengajar, waktu itu masih kuliah. Akhirnya ya seperti itu pola pikirnya. Sebetulnya yang harus dipahami adalah oleh masyarakat desa adalah ya generasi-generasi kita yang suatu hari nanti ketika memang ada kegiatan pengabdian masyarakat, setidak-tidaknya memberikan sex education ini sekaligus memberikan dampak produksi anak itu memang membahayakan. Makanya program pemerintah itu yang di PKH itu ataupun KB itu penting sebetulnya, karena biar nggak terlalu banyak memproduksi. Kemudian yang kedua, nanti ditangkapnya aja terakhir ya. Yang kedua tadi bicara apa? Pelecehan seksual. Itu berat sekali ya. Di kampus itu di zaman Anda ya, sekarang ini ada, bahkan di zaman saya juga ada. 2014 saya waktu itu masuk kampus, di kampus UIN, pernah terjadi pelecehan seksual di fakultas yang berbeda. Sempat ramai waktu itu. Sampai saya mau lulus pun, kejadian itu masih tetap terjadi. Nah, sebetulnya setelah diterbitkannya Keptor kalau nggak salah ya, Bu Kopri kayaknya tahu. Aturan rektor itu, tahu kan ya? Sebetulnya itu sudah bisa menjawab keresahan dari mahasiswa. Saya pernah, kalau nggak salah ya, Anda mungkin pernah ingat juga. Saya sama teman-teman di TNI itu di Tasawuf Institute pernah dengar kan?
itu pernah memberikan kuesioner ke mahasiswa UIN di angkatan 2016 sampai angkatan 2020. Hasilnya ya sekitar 100 responden menyatakan memang pernah mendapatkan pelecehan seksual baik secara verbal ataupun non verbal, baik secara langsung with atau colek atau misalkan pegang-pegang gini, atau sekedar chat mesum, atau misalkan minta video call dan segala macam, padahal dia sudah punya istri. Itu sudah terjadi. Saya kira keputusan dari rektor tentang itu, kan kemarin pernah ada ya kajian tentang itu kalau nggak salah, publik kayaknya gitu, berkaitan dengan membedah peraturan rektor itu kan, aturan rektor itu terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Saya kira itu adalah jawaban daripada keresahan mahasiswa. Tinggal apa? Tinggal kita yang kawal terus bagaimana aturan ini tetap tegak. Kalau misalkan ternyata terbukti, ya silakan. Kalian nggak usah takut, laporkan saja oknum tersebut. Karena kalau misalkan dibiarkan, ini akan terus menjamur dan akan semakin banyak korban yang terjadi. Di angkatan saya 2014 itu sudah banyak. Bayangkan ketika hari ini 2000 berapa ya? 6 tahun setelah itu, hari ini berarti 8 tahun setelah itu hari ini. Saya kira itu sangat banyak sekali. Dilakukan oleh baik itu oleh pegawai ataupun oleh dosen itu sendiri. Saya kira kalian nggak usah takut, apalagi yang hari ini sudah ikut SIG. Saya bukan memprovokasi ya, tapi kalian ini punya gerakan yang luar biasa. Ini adalah embrio bagaimana kalian bisa mengawal kasus-kasus tersebut, peraturan rektor itu bisa diwujudkan. Kalau misalkan kenapa Anda melaporkan saya, ini keputusan rektor ada. Anda mau protes misalkan, nggak akan bisa jawab mereka itu dosa. Anda punya kekuatan ini. Saya kira tinggal kawalnya bagaimana saja teman-teman. Butuh semua elemen lapisan mahasiswa, bukan hanya teman-teman Kopri yang bergerak, yang kalian juga. Ya, asalkan nggak punya sifat predator aja kalian. Oke, yang kedua tadi apa? Aquaris. Apakah tidak menyalahi pegang dari laki-laki? Berubah konteksnya. Oke, masalahnya konteks pada saat itu, ya, kenapa sih Al-Quran itu menunjukkan laki-laki itu 2 dan perempuan itu 1? Karena pada saat itu perempuan, saya sebutkan barusan, perempuan itu tidak punya peran pada saat itu. Meskipun Islam itu sudah datang, sudah mencoba untuk mengangkat derajat perempuan, pada saat itu memang belum punya kekuatan secara kuat, tapi setidaknya sudah terangkat. Karena hak waris pada saat itu bisa jadi lebih banyak dinikmati oleh si laki-laki. Si perempuan tidak mendapatkan, paham nggak? Sebelum datangnya Islam, setelah datangnya Islam mencoba untuk disesuaikan. Kenapa? Karena tanggung jawab laki-laki itu adalah menafkahi anak dan istri. Nah, ketika hari ini terjadi konteks yang berbeda, maka bisa saja itu 2 sama-sama 2, ya. Jadi tidak berlaku lagi 2 ataupun 1. Karena fikih itu sifatnya yataku yang fi zamanin wa makanin. Prinsip daripada fikih itu adalah berubah sesuai fi makanin wa zamanin, dan dari tempat ataupun waktu. Anda pergi ke Mekah, ya, misalkan di sini pakai Syafi'i, di sana pakai Maliki atau Hambali. Anda bisa nggak kalau dari sini pakai Syafi'i kemudian dibawa terus pakai Hambali atau Maliki? Nggak bisa. Ya. Atau sebaliknya, dari misalkan ke Mekah harusnya pakai Maliki Syafi'i, Hambali atau Maliki. Anda pakai Syafi'i, berapa kali Anda harus wudhu di sana? Nah, itulah prinsip daripada fikih itu, berubah sesuai konteks zaman dan waktu. Ketika waktu itu Al-Quran itu menurunkan laki-laki itu 1, laki-laki itu 2, perempuan itu 1, ya karena konteksnya berbeda. Hari ini karena Anda dibenturkan dengan konteks, ternyata istri saya yang punya peran, saya nggak bisa ngapa-ngapain, ngelemprak aja bisa di atas kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata orang tua dari si istri tersebut memberikan 2. Saya kira wajar, karena dia punya tanggung jawab.
punya tanggung jawab. Jadi makanya qawam tadi, istilah qawamnya itu qawamun 'ala nisa, bergantung pada siapa saja. Sifatnya itu bukan mutlak, tapi sifatnya fungsional. Laki-laki atau perempuan ya boleh aja. Qawamun 'ala nisa. Gitu. Yang terakhir tadi apa terkait menolak seks. Kenapa? Kan bukannya itu justru malah menimbulkan mudarat yang bisa. Oke. Betul. Betul sekali. Memang secara dari awal dari hadis ini dikeluarkan. Kenapa itu perempuan tidak boleh menolak seorang suami untuk melakukan bercinta misalkan. Karena memang khawatir pada saat itu juga laki-laki itu melakukan tindakan-tindakan brutalisme, tindakan seks, kekerasan seks pada yang bukan mahramnya. Siapa saja yang datang langsung digabruk. Siapa yang datang kemudian diembat sama dia. Nah, makanya sebetulnya prinsip dalam persoalan percintaan itu, ya, dalam dunia seks itu, sebetulnya bagaimana kita bisa sama-sama memahami kondisi. Bagaimana bisa memahami kondisi. Jangan sampai kemudian saya punya dalil, deh, kamu nggak boleh nolak. Kalau misalkan kamu nolak, saya laknat kamu. Itu nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Makanya kalau sebelum Anda memilih pasangan, pastikan pasangan Anda mengerti tentang hal ini. Mengerti tentang fikih, mengerti tentang persoalan seks, ya. Dan hal-hal yang memang itu rigid sekali untuk dibahas. Perlu itu. Karena kenapa? Khawatirnya adalah menyalahgunakan dalil. Kamu nggak nurut sama saya nggak ridho sama kamu, laknat kamu. Ya, tetap dilaknat. Masa Anda rela istri Anda dilaknat oleh malaikat sampai subuh gitu kan? Untuk bilang gitu. Makanya sebetulnya persoalan dalam bercinta itu harus bisa harus bisa disepakati secara bersama. Nggak boleh kalau misalkan kalau saya secara pribadi saya harus punya agenda malam Jumat misalkan. Kalau nggak malam Jumat subuhnya, misalkan, ini saya mohon maaf ya bicara tentang itu, karena memang harus kita jelaskan bicara tentang itu. Karena hal ini kadang-kadang jadi apa? Jadi senjata buat laki-laki. Kamu nggak mau tadi, saya lagi pengen dong. Istri lagi masak, tiba-tiba si suami lagi pengen. Kacau ini kan. Ini kacau sekali. Makanya lihat dulu laki-laki itu. Si perempuan ini moodnya lagi oke kan, paskah untuk diajak. Nah, makanya penting punya pasangan itu yang sama-sama paham. Saya kira itu. Ya. Ada tanggapan silakan Pak Bibik. Ya, silakan. Ya. Saya menanggapi pertanyaan yang kedua dari Mas Mikajikan Kumaris. Secara ilmu yang saya dapat, hukum waris itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi pembagian harta waris itu boleh. Maksudnya pembagian harta waris secara Islam bukan solusi terakhir. Ketika secara masyarakat, secara orang tua ke anak sudah tidak bisa nyambung, maka solusi terakhir adalah pembagian secara Islam. Ya. Itu. Ya. Menanggapi pertanyaan. Oh ya udah. Jadi dijawab oleh saya. Menjawab. Betul. Sunnah muakkad. Ya. Kalau misalkan memang ada pihak yang merasa dirugikan, wah saya rugi ini, ya itu nanti diselesaikan secara musyawarah saja. Ya, itu bisa, boleh. Hukum waris itu sebetulnya fleksibel, teman-teman. Sangat fleksibel. Misalkan kita memang teks. Ada lagi? Sudah cukup? Apakah dari sahabat saya tadi masih ada yang menanggapi? Oh, silakan. Tapi dia boleh. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh bahwasanya kita mengedukasi terkait masyarakat tadi, masyarakat contohnya masyarakat desa yang mengerti. Ya. Kalau panen, ya enggak. Sedangkan kita yang memberi edukasi berbeda bagaimana cara yang benar buat kita memberi edukasi kepada masyarakat yang ini yang paling sulit ya memang. Hal
kalian memang belum nikah, nyeramahi orang yang sudah nikah. Ya, pertama yang sebelum untuk menjawab orang-orang yang di pedesaan itu sebetulnya harus menjawab dengan perasaan yang lembut, yang rasional, tapi memang sesuai dengan dunia mereka. Pak, bayangin Pak, ketika sampean ini punya anak 10, sampean cuman karir, kira-kira mau dikasih makan apa? Kadang-kala kita harus bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang desa itu dengan personifikasi atau penggambaran-penggambaran yang akan membuat mereka berpikir lebih jernih lagi. Memang orang desa itu tidak banyak pikir sebetulnya. Ya pokoknya saya nikah gabruk gitu kan. Nikah gabruk kan anaknya 10 tiba-tiba gitu kan. Tapi yang saya salut dari orang-orang desa itu, mereka bisa menafkahi anak-anaknya meskipun dalam keadaan kekurangan, betul kan? Bahkan bisa sampai menguliahkan anaknya meskipun orang tuanya tidak punya. Nah, tugas kita memang sebagai seorang akademisi memang sulit untuk bisa memberikan edukasi secara langsung, apalagi kita sendiri memang belum merasakan pernikahan itu. Saya memang pernah dulu sebelum nikah itu saya bertanya-tanya di daerah saya, kan saya orang Jawa Barat pasti. Kelihatan dari cara ngobrolnya saya bukan orang. Jadi di Jawa Barat itu di daerah saya, di daerah Ciamis namanya. Daerah Ciamis itu di sana memang hutan belantara gitu. Jadi masyarakatnya itu bukan bertambah tapi berkurang karena banyak yang meninggal. Jadi saya nggak mau tinggal di sana saat takut berkurang juga. Keluarlah saya. Ternyata di sana itu kurang memproduksi anak, sebaliknya di daerah saya. Tapi di daerah tetangga sebelah, saya aneh di tetangga sebelah itu ternyata banyak sekali orang yang banyak anak, tetapi mereka bisa hidup. Cuman hidupnya dalam keadaan kekurangan. Saya tanya, kenapa kok Anda bisa bisa punya banyak anak seperti ini, bukan kayak ini jadi bumerang buat dia. Dia sadar sebetulnya, teman-teman. Orang desa itu sadar sekali banyak anak yang pasti bakalan ribut, tahu nggak ribut? Bakalan ribut, bakalan ribet, kuat gitu. Saya banyak anak pasti bakalan, karena banyak yang dibiayai. Tapi mereka itu punya antisipasi. Saya meskipun anak saya banyak, jawabannya itu, saya bisa kasih makan mereka. Gitu. Saya bisa ngasih makan mereka dan mereka bisa hidup di tanah saya. Masalahnya pikirannya mungkin ini jadi pikiran juga bagi masyarakat perkotaan. Bagi masyarakat perkotaan, orang desa itu bisa hidup karena 10-12 gitu kan. Tapi masyarakat kota 20 atau misalkan 5 saja sulitnya minta ampun. Itu karena apa? Karena memang karena di desa itu serba ada, sehingga mereka yakin mereka bisa menghidupi, tapi di masyarakat kota sulit untuk bisa memberikan kehidupan, ya kan? Nah, mungkin kita hanya akan bisa paling setidak-tidaknya untuk tidak terlalu banyak diproduksi lah. Saya juga nggak terlalu tidak terlalu begitu paham bagaimana bisa memberikan stimulus bagi orang-orang desa. Tapi bagi saya, karena saya juga tinggal di kota, ya, saya lahirnya di daerah pinggiran, tapi besarnya di kota, di Jawa Barat, dekatnya Bandung. Saya melihat masyarakat kota itu sangat takut punya anak satu aja, sudah sangat takut. Karena takut tidak terbiayai. Kalau masyarakat desa, santai. Mau berapapun bisa hidup mereka. Ya mungkin edukasinya lebih ke arah apa ya? Kalau saya itu lihatnya justru yang harus diberikan edukasi itu bukan masyarakat desa, masyarakat kota yang takut terhadap anak. Anda mungkin yang hari ini yang punya karir sebagai wanita karir, kemudian istrinya atau suaminya itu kerja, Anda juga kerja. Anda akan berpikir puluhan kali untuk bisa memproduksi anak. Saya yakin itu. Gimana ya kalau saya punya anak, kerjaan saya bakalan
nggak akan selesai. Saya bakalan disibukkan dengan persoalan anak. Itu saya yakin demikian. Karena istri saya juga demikian. Istri saya orang karir. Saya juga karir. Nah, gimana caranya saya ingin membangun peradaban? Edukasi untuk masyarakat desa itu sebetulnya mengalir. Saya juga belum bisa memberikan manajemen seperti apa, belum pernah bisa merasakan. Tapi yang saya justru menganalisa, sex education itu, atau misalkan ya pendidikan seks itu tetap bagi mereka yang berada di perkotaan. Karena mereka takut untuk punya anak. Tapi orang desa itu nggak ada rasa takut sama sekali. Ya pokoknya ajar gitu aja. Jadi besoknya ajar orang kota itu takut, pasti takut. Kalau takut tidak ya. Semoga tidak puas dengan jawaban saya. Karena saya juga belum pengalaman memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya udah lama nggak pulang berapa tahun ke daerah saya, daerah belakang. Soalnya memang hutan masalahnya, banyak yang pesugihan. Saya takutan nggak pulang. Serius saya nggak mau pulang karena di sana banyak pesugihan. Sekali pulang ya mati nanti kata. Jadi ini nggak bohong ceritanya. Saya tidak punya pengalaman untuk memberikan edukasi, jadi semoga ini tidak menjawab pertanyaan juga. Yang lain ada? Iya. Jadi kan kata itu berikan edukasi kepada masyarakat kota. Sedangkan program dari pemerintah itu adalah desa. Tapi, nah jadi kan istilahnya bertentangan dengan tujuan dari negara sendiri untuk mengurangi populasi manusia yang ada. Jadi masalah keluarga ya dari Quran ini. Tidak apa-apa. Ya, itu hanya contoh sebetulnya saya. Saya menggambarkan situasi di desa itu, orang tidak takut terhadap anak, membuat anak itu tidak takut. Saya juga pernah diskusi dengan teman-teman yang terlibat di PHK ya, program keluarga harapan ya. Senior dari National Institute juga adalah orang-orang PKH. Cerita-ceritanya yang unik-unik. Memang di desa itu banyak anak dan sasarannya dari program PKH dari pemerintah KB itu memang untuk mengurangi populasi yang ada di desa. Ya saya kira memang bukan hanya di kota ataupun di desa, bukan hanya di desa saja, tapi di kota atau dimanapun sebetulnya pengurangan jumlah populasi manusia itu harus dilakukan dengan cara KB. Ya, saya sepakat dengan itu dan ini tadi saya bicara tentang itu bukan berarti saya menyetujui dengan adanya banyak anak di kampung. Saya tidak sepakat juga, terus terang saja. Saya juga tidak sepakat. Tapi di daerah saya kebetulan itu adalah masyarakatnya yang saat ini banyak yang meninggal. Jadi saya kira program PKH itu memang kurang berlaku karena yang memang berkurang saja. Pemuda-pemudanya seperti saya ini kebanyakan langsung hijrah ke kota, tinggal di kota, kemudian dia berkarir di kota. Ke kampung hanya sebatas sehingga habis itu berangkat lagi. Dalam kondisi tertentu, kebanyakan memang orang desa itu tidak takut mempunyai anak sama sekali tidak punya rasa takut. Sehingga memang proses berkaitan dengan tadi KB, saya kira itu semua elemen. Saya juga tidak sepakat di kampung itu banyak orang, banyak populasi karena orang kampung sendiri sulit untuk membiayai anak-anak. Mohon maaf ya, saya tidak menjelekkan kampung ya. Dimanapun itu kampung berada, orang desa itu jika sudah banyak anak, mohon maaf, kebanyakan mereka itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pendidikan. Akhirnya larinya jadi apa? Mohon maaf ya, larinya jadi karet lagi, kemudian itu lagi. Jadi ada semacam pewarisan pekerjaan yang diwariskan kepada anak-anak. Jadi tidak berusaha untuk naik level. Nah, kenapa saya keluar dari
desa saya, karena memang masyarakatnya adalah masyarakat buruh tani. Saya nggak mau di sana, karena saya ingin sedikit naik level. Akhirnya saya mau keluar dari desa itu. Akhirnya saya keluar. Berkaitan dengan banyak anak, saya kira ya memang itu program pemerintah di desa, dan semua mau desa ataupun kota, saya kira bahkan saya yang baru 1 anak saja diminta oleh bidan untuk KB. Bayangin aja, KB laki-laki, tahu kan? KB laki-laki betapa sakitnya. Ya perempuan pun sama harus di KB gitu kan, karena untuk mengurangi jumlah populasi. Padahal saya punya anak-anak yang maksimal anak saya itu 3 maksimal. Setelah itu nggak apa-apa, nggak usah pakai anak lagi, cukup 3 aja saya, atau 2 lah. Ya Pak, ya kadang-kadang saya pun takut ya, terus terang ya, saya sebagai orang kota, mohon maaf ini saya sedikit cerita, boleh ini di skip ya, ini apa mereka lihat. Mohon maaf ini sedikit cerita. Ketika ingin melakukan hal itu, saya kadang-kadang sering hitung dulu. Kamu nanti masa sumur kan ini? Karena saking takut juga jadi anak lagi. Apa nggak maksud saya? Karena saking takut. Itu masyarakat saya adalah orang kota yang sangat ketakutan berkaitan. Kamu apa namanya? Sekarang lagi subur nggak? Kalau nggak lagi subur, ayo misalkan. Kalau lagi subur, skip dulu. Sama-sama ditahan. Dan itu penting teman-teman. Jadi saya kira di semua tempat program KB itu melihat ya apa ya namanya manusia itu ada hasrat seksualnya memang harus dilampiaskan, ya kan? Apalagi yang sudah menikah gitu kan. Jadi harus punya punya timing yang jelas sehingga tidak jadi anak lagi. Jadi repot kan kalau jadi anak lagi, apalagi saya tinggal di kota. Apalagi saya juga perantau di sini, bukan warga asli Kota Malang. Saya orang barat asli, bukan orang ini. Jadi seperti itu. Semoga jawab. Saya memang tidak menguasai masalah KB. Saya bukan di sosial, ya. Saya jurusan PAI. Kemudian tadi juga bicara tentang edukasi terhadap kelompok pemuda desa, kelompok-kelompok di desa seperti apa. Saya juga belum pengalaman. Karena materi yang saya bawa bicara tentang Quran dalam perspektif gender saja. Semoga jawaban ini tidak memuaskan. Ada pertanyaan lagi? Cukup saja ya, karena ada pemateri selanjutnya kan setelah ini. Terima kasih. Saya tutup saja dulu ya. Terima kasih ya teman-teman semua atas partisipasinya. Mohon maaf jawaban tadi yang berkaitan dengan KB, yang berkaitan dengan itu sosialisasi kepada masyarakat, saya belum bisa mengetahui sejauh mana karena belum pernah terjun ke PKH saya satu itu, dan konsentrasi saya memang sedikit share saja. Konsentrasi saya di bidang keagamaan di mana saya jurusan PAI dulu 2014 dan melanjutkan S2-nya di PAI juga, dan hari ini kegiatan aktivitas saya adalah di Brawijaya, di senior kita juga, senior kalian juga, namanya Pak Khalid, Mas Khalid, termasuk alumni Condro juga. Jadi saya di sana bareng dengan beliau mengurusi berkaitan dengan keagamaan dan menulis tentang jurnal keagamaan. Nanti kapan-kapan kita ngobrol bareng-bareng, jangan sampai putus komunikasi dengan saya, karena di Brawijaya itu terus terang saja kurang kader. Saya yang di kader satu-satunya di Brawijaya yang diprospek oleh Pak Khalid untuk bantu-bantu di Brawijaya. Selebihnya nggak ada. Ada waktu itu 1 orang keluar. Waktu itu 1 orang tapi keluar. Dan yang bertahan sampai hari ini di Brawijaya hanya saya. Kapan-kapan main kerja. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Lain kali kita diskusi bareng lagi. Karena bicara tentang Al-Quran dalam perspektif gender ini sebetulnya banyak. Saya pesan nanti ke Pak Bu Kopri, kalau misalkan ada waktu silahkan kita melakukan penelitian tentang hadis. Kita akan coba pilih hadis
matanya seperti apa, sanadnya seperti apa, apakah bermasalah dalam segi sanad ataukah bermasalah juga dalam segi matan. Kadang-kala hadis itu bisa dibantah dengan hadis lagi. Hadis itu bisa juga dibantah dengan Al-Quran ketika memang ada kecacatan satu. Kecacatan dalam apa? Kecacatan dalam perawian. Atau misalkan sanadnya itu ternyata ada maksud akal kata-kata. Atau akalnya kurang, atau tidak masyhur, kurang dikenali. Itu banyak. Nanti akan kalian temui di mata kuliah studi hadis. Dan kalau misalkan mau belajar tentang penelitian hadis, ayo kita bareng-bareng. Saya juga masih punya aplikasinya, jadi Anda bisa meneliti hadis tersebut. Kira-kira hadis ini bisa dihukumi apa? Sahih? Apakah benar sahih? Atau hasan? Atau dhaif? Yang dari hasan bisa jadi dari dhaif? Atau dari sebaliknya? Gitu kan? Itu bisa jadi ketika kita meneliti hadis tersebut. Ya, termasuk nanti penelitian tentang hadis gender juga perlu banyak kajian penelitian. Karena kalau misalkan ada hadis tentang ini gitu kan, tapi kalian nggak pernah meneliti hadisnya, percuma aja gitu. Membahas tentang sampai gimana pun kalau kalian nggak pernah meneliti, tetap hadis itu bakalan mentah gitu. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Lain kali kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap, dan saya menarik kesimpulan sedikit dari diskusi kita pada pagi hari ini, bahwasanya Islam itu tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,